saya dapat dari CGP. Nah, mungkin Bapak Ibu baik Bapak Ibu, sedikit saya akan menyampaikan tentang diskriminasi positif. Nah, di sini adalah salah satu tugas yang harus ditempuh. Modul 1.4 ya. Oke, kita langsung saja ya Bapak Ibu. Nah, di sini berkaitan dengan budaya positif, kita akan berkaitan langsung dengan yang namanya perubahan paradigma. Nah, di sini ada taman mengenal kegiatan kepalangan. Di sini ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas tulisan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda, kemudian benda tersebut dengan segala daya buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghargai, merayu, apa saja agar dapat membuat kepalan tangan Anda itu terbuka. Kemudian di sini apa yang terjadi? Kalau misalnya ada di sini, misalnya Anda mengepalkan tangan, siapa sih sebenarnya bisa mengontrol seperti ini? Kita atau orang lain? Siapa yang bisa mengontrol diri kita? Kita. Nah, di sini adalah perubahan paradigma teori kontrol ataupun ilustrasi kontrol. Di sini kita sebagai seorang guru, ini ada kaitannya. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah perubahan paradigmanya. 10 gimana? Berikutnya, perubahan paradigma stimulus respon ataupun teori kontrol. Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya saya yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Stimulus responnya. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu mengontrol orang lain? Bisa nggak? Bisa ya? Bisa. Oke, nanti kita akan lihat pada slide berikutnya. Kemudian pemaksaan pada saat rujukan gagal. Itu stimulusnya. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kemudian model berpikir menang. Itu teori kontrolnya. Kemudian di sini, ini ada siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang memiliki kontrol ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Tapi kadang kita dikontrol sama orang lain. Pernah nggak Bapak Ibu merasakan itu? Pernah tidak? Nah, setelah ini kita masuk pada disiplin positif.
positif. Masih berkaitan dengan teori kontrol. Nah, kita tampilkan saja semua. Baik, berikutnya adalah disiplin positif, teori kontrol ataupun teori pilihan yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maknanya di sini adalah makna disiplinnya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, untuk nilai-nilai kebajikan universal, dan ini akan menimbulkan yang namanya keyakinan kelas. Yang ketiga, model berpikir menang-menang-menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. 5 posisi kontrol di sini adalah 1 sebagai penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pengasal, dan 5 manajer. Di sini ada kaitannya dengan segitiga resumisi, di mana pada segitiga resumisi terdiri atas 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kedua validasi kebutuhan, dan ketiga menanyakan keyakinan kelas. Kemudian berikutnya adalah realita kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Amat kelima mengenai dasar manusia, yaitu dalam bentuk relasi kekuasaan, kasih sayang dan rasa nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian di sini adalah teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dan ini adalah merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini adalah merupakan motivasi eksternal. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Nah, ini adalah merupakan motivasi internal. Tujuannya adalah disiplin positif. Nah, di sini adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini yang menginspirasi untuk yang namanya merdeka belajar. Apa itu merdeka? Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi mulia. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain? Nah, ini adalah apa itu restitusi. Kemudian ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu adalah 9 ciri restitusi. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini adalah untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini peraturan kelas, dari peraturan kelas akan menimbulkan yang namanya keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif, dan akan menimbulkan yang tadi namanya budaya positif. Nah, di sini bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu selalu, contohnya nih, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu adalah peraturan. Nah, keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang membantu orang lain, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain ataupun berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Di sini adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Di sini adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain ataupun bersabar. Gunakan masker. Nah, ini kalau masa pandemi ya, kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berisik berlari di kelas atau koridor. Ini adalah keselamatan ataupun keamanan. Nah, ini Bapak Ibu guru, ini ada tindakan guru, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini merupakan konsekuensi ataupun hukuman. Coba kita lihat jawabannya. Ini adalah hukuman. Ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Ya, ini adalah hukuman lagi. Ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini adalah merupakan hukuman ya, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret.
Itu namanya konsekuensi karena tidak maksudnya dia mencoret-coret kemudian memberikan membersihkan kertas air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah ini adalah konsekuensi karena itu imbas dari kesempatan. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Nah ini adalah merupakan hukuman. Jadi Bapak Ibu harus tahu hukuman atau konsekuensi. Oke. Nah berikutnya ini adalah kalian memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini adalah konsekuensi ya. Nah ini hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Paksaan, stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak-anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan, marah, rasa bersalah, dikemalukan, merasa tak dihargai, kehilangan hak jika tidak. Nah ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah di sini ini ada identitas gagal dan identitas sukses. Ini ada kebutuhan dasar manusia. Ada di 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kekuasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Nah ini adalah 5 posisi kontrol. Ya. Ini Bapak Ibu mungkin selama ini tinggal kita mencari kita ada di posisi mana. Yang pertama 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru, 1 sebagai pengukur, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau ataupun manajer. Nah ini Bapak Ibu ada di posisi mana? Pengukur misalnya menghatik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Contohnya seharusnya ibu kecewa. Nah ini pengukur menunjuk ya, menunjuk-nunjuk ini itu namanya pengukur. Terus ada lagi kalau kamu tidak melakukan awas ya gitu. Atau mengancam-ancam siswa itu nggak boleh gitu. Kemudian menyalahkan orang lain, murid melakukan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian pembuat orang bersalah, katanya kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali, ibu stres. Nah itu membuat mereka bersalah. Kemudian sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu, merasa kamu tidak mau, ingat ibu tidak pernah. Nah dan sebagainya. Sebagai pemantau menghitung dan mengukur di sini apa peraturannya, menyesuaikan diri dan sebagainya. Hasilnya ya. Guru berkata hasilnya nanti. Kemudian identitas sebagai menghargai diri sendiri yaitu manajer mengajukan pertanyaan cara guru berbuatnya. Guru berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah karena ini. Ini tergantung Bapak Ibu ada di posisi kontrol mana. Sebaiknya sebagai seorang guru kita ada di posisi manajer ya Bapak Ibu. Jangan ada di posisi sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah ya. Itu jangan. Sebaiknya lebih baik di posisi manajer. Nah ini pernyataan-pernyataannya. Ini bisa kita lihat. Pernyataan-pernyataan saya kecewa
Itu merupakan pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu, itu pernah. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, manajer? Kamu selalu yang paling terakhir, itu penghukum. Nah ini. Yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kedua menanyakan keyakinan, dan yang ketiga adalah validasi kebutuhan. Menstabilkan identitas itu ada setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian menanyakan keyakinan jelas nilai-nilai apa yang telah disepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Itu adalah menjalankan validasi kebutuhan. Nah, terakhir kita masuk pada refleksi, ya Bapak Ibu. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi instinktif? Ketiga, peran Among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Saya akan menjadi Among yang seperti apa? Setelah menjadi. Demikian diseminasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama membaca satu Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik, kita akan buat kesepakatan kelas. Ibu akan bagikan kertas ini, apa namanya? Ya. Kalian karena ini nggak banyak, jadi silakan kalian terus kesepakatan kelas maunya dulu. Mewakili aja. Dua orang, satu ini. Ini Oke, silakan kalian tulis kelasnya pengen seperti apa? Yang kesepakatannya. Oke. Oke, buat kalian pengen ketika pelajaran prakarya pengen seperti apa? Silakan ditulis. Kalau sudah, nanti taruh di depan. Ditempel di depan. Silakan kalian pengennya seperti apa? Apa kesepakatan kelas? Oke, silakan kalian sudah ditempel ya. Di sini ditempel. Oh iya. Kesepakatannya apa ya? Oh, nih tulis. Oke. Nanti kita akan langsung apa hasilnya?
Nah, itu apa lagi? Tidak ada Boleh satu, boleh dua. kalau ada teori tambah banyak orang masalah itu sih. Aku mau. Satu hari itu ada angkatan kelas lu. Silakan. Oke, sudah silakan. Di sini. Apa ya? Ini kesepakatannya dilihat satu apa? Nanti kita akan rangkum. Kamu tulis aja kesepakatan kamu pengennya apa ketika pelajaran itu. Oke, silakan. Balik itu. Ya. Di situ sebelah sono lah. Sudah? Imam yang nulis ya. Oke, sekarang kita akan. Oke, masih ada. Oke, sudah semua? Nah, kalau sudah semua, ibu akan bacakan. Yang pertama adalah boleh bawa makan dan minum. Setuju nggak? Boleh bawa, boleh bawa. Oh, boleh makan dan minum. Boleh. Tulis dulu, sekretarisnya siapa? Oh, Aurel, silakan ditulis. Ada PR bila waktu sudah habis belajar. Apa ini ada PR setelah bila waktu sudah? Maksudnya nggak ada PR kali? Ada PR bila waktu sudah habis belajar. Maksudnya itu habis belajar udah kayak kali. Oh, jaga PR. Oke, baik. Bantu ya, nanti kita bareng-bareng. Kemudian tidak ada tanya jawab. Gimana sih kalau tidak ada tanya jawab? Ya janganlah, ada. Ya kan namanya kalian mempertahankan pendapat kalian. Apa yang kalian presentasikan harus ada feedback, harus ada komunikasi bareng. Gak bisa kita melakukan aja sama ya. Jadi kalau yang ini mohon maaf ya, tidak ada presentasi. Setuju nggak? Karena apa? Ketika kalian membuat presentasi, disitu kalian belajar tampil berani, mandiri, kreatif, sesuai dengan pelajaran pelajaran. Ya, kalau presentasi lebih kurang ya, tidak bisa. Kemudian boleh tidur. Boleh bagaimana? Kalau tidur, ya tidur ada momennya. Ya, kalau tidur, kalau kemarin dirasain gini, ketika jam pelajaran misalnya ibu PKWU tidur, yang pertama ditegur, 2 kali masih ditegur, 3 kali ditegur, dan ada konsekuensinya, yaitu memberi spidol buat kelas, gitu. Nah kalau kayak gitu gimana? Ya, kemudian kita baca lagi, ngikut alurnya aja. Wah ini nggak punya tujuan hidup. Aja. Nggak bisa, itu harus punya tujuan hidup. Kemudian
pasti boleh ya. Udah boleh. Makan di kelas silahkan saja, tapi nggak tiap ini nggak mungkin. Saya pakai Apa kemudian nggak usah presentasi, tugasnya nggak usah banyak-banyak, insya Allah nggak. Boleh turun enggak ini mah. Sebelum pelajaran dimulai seluruh siswa melakukan diri menulis. Hal ini pernah diterapkan oleh pendidikan di Cina. Siapa ini? Kamu tanya, ini dia bacanya dari mana? Farid kelas 3 ini. Nah kalau yang bisa itu 10 menit bagaimana? Nanti 1 jam lagi kebablasan. Pengen tidak ada PR atau tugas. Baik, kita satu. Tidak ada presentasi, tidak ada hafalan. Nah ibu mah ngapain ngapalin? Gak ada ibu hafal-hafalan, tenang aja. Kemudian boleh makan di kelas, belajarnya santai, tidak ada PR. Sampai ini nggak ada PR ya. Boleh makan di pelajaran, belajar dengan santai. Ada PR aja, tapi jangan banyak. Oke, boleh makan pas jam pelajaran boleh. Tenggat pengumpulan tugas dilamain. Semakin lama kalian semakin males-malesan itu namanya. Kemudian ada games biar nggak oh tenang aja ada games. Ibu udah rancang. Sistem pelajaran seperti Pak Al selagi mengikuti absen dan praktek nilai ulangan tidak penting. Siapa itu? Sistem pelajaran seperti Pak Al selagi absen dan praktek nilai ulangan tidak penting. Kalau menurut ibu itu tidak penting. Bagaimana kita mengukur tingkat keberhasilan materi yang sudah disampaikan? Kalian kalau tidak ada ulangan, kalian jangan tahu sampai mana kalian ya. Nggak bisa absen berjalan. Absen tetap berjalan, praktek juga ada karena apa? Penilaian, ingat ada 2. Kognitif, psikomotor dan satu lagi nilai apa? Sikap kalian itu dinilai. Nah, ini akan ibu klarifikasi dengan Pak Alnya ya. Gak apa-apa sih, gak apa-apa, santai aja. Kemudian boleh makan di kelas, belajar dengan santai, jangan galak-galak saat di dalam kelas. Nah, ibu nggak pernah galak loh. Kemudian tidak ada presentasi, ini rata-rata nggak ada presentasi. Boleh searching di HP santai. Oke, rata-rata di sini tidak mau ada tugas atau PR di rumah. Boleh. Konsekuensinya tugas harus selesai di Halo. kita PR sudah selesai di kelas. Boleh dijadikan PR. Nah sekarang kalau tidak selesai mengerjakan tugasnya setelah dijadikan PR, konsekuensinya apa? Ayo, konsekuensinya apa? Nilainya kosong. Coba kalau tidak
Dianggap jangan pandang. Kemudian konsekuensinya, ketika tidak mengerjakan tugas tersebut, dia mengerjakan di 12 kali selama 20 menit. Lebih dari itu dia nggak apa. Itu poin pertama. Setuju? Setuju ya? Siapa yang sepakat? Tangannya. Ya, semuanya sepakat. Oke. Yang kedua. Yang kedua, kaitannya dengan makan dan minum. Boleh tidak bawa makan dan minum? Dan itu kan ada konsekuensi ya. Kesepakatan boleh makan dan minum, tapi tidak membuat kotor. Nah, sekarang kalau makan minumnya itu membuat kotor, ada sampahnya, konsekuensinya apa? Ya, tiket atau menunjukkan. Saya tahu ya. Makan boleh, tapi konsekuensinya ketika dia makan itu tetap kotor, sampahnya masih berserakan, itu dia harus membersihkan. Oke, yang ketiga itu masalah tidur. Tidur di kelas boleh nggak? Siapa yang setuju boleh? Tidur di kelas? Kalau udah selesai tugas, boleh tidur. Tidurnya mau berapa jam? Yang itu adalah jam lawan, jamnya orang tidur. Ya. Gimana nih? Siapa yang setuju boleh tekan ini putarannya bagaimana? Tidur. Saat itu misalnya ibu ngasih tugas, Ya. kita udah selesai duluan, yang udah selesai baru tidur, gitu. Gak pas ibu nerangin udah tidur. Oh, gitu. Oke? Boleh. Boleh saja. Ya. Tapi nggak ada juga karena bisa tidur. Tahu aja. Ya, boleh deh. Tidur ketika sudah mengerjakan tugas. Boleh tidur ketika sudah selesai mengerjakan tugas. Boleh. Jangan dibangun. Enggak boleh itu. Kemudian berikutnya adalah belajar dengan santai. Oke, ada games biar
Sehat, setuju? Enggak tuh. Kalau dalam tidak tepat waktu. Apa? Nyanyi. Kalau tidak gini, boleh nggak mereview materi? Siapa yang setuju kalau konsekuensinya ketika datang terlambat mereview materi sebelumnya? Sekarang ini apa? Maunya ketika datang terlambat? Tunggu di luar aja. Kalian jajanin semua satu kelas. Beli permen. Setuju nggak? Punya uang. Besok aja ya. Enggak, 7.000 itu di depan. Permen bis yang satu 7.000. Nah itu bukan pas satu biji. Nah, emang berapa kan itu murah? Isinya kan 50, cukup buat teman-teman kalian. Ayo, Bang. Kalau datang terlambat, jangan ya, buat satu kelas sebenarnya. Nah, itu kan jam siang jam masuk gitu. Berarti minggu depan ya. Nah, itu bisa nanti ada video oke? Tadi apa lagi? Kebersihan. Itu kayaknya ketika mata pelajaran itu walaupun sudah siang, kalian sudah berenang, kemudian sudah banyak makan, pasti ada bau plastik plastiknya kalau dibuang ke tempatnya. Jadi jaga kebersihan kelas. Ya? Oke? Ada lagi yang ditambah kesepakatannya? Ketiduran boleh. Kalau ketiduran tersebut gimana? Itu sengaja bukan Ya iya, soalnya ada tahun kemarin sering banget tidur, apalagi tiap pagi tidur. Kayaknya kamu habis ngapain? Semalam tidur di atas jam 12, ngapain? Main game. Iya. Nah itu gimana? Ada lagi yang mau nambahin? Tidak ada? Deal ya? Jadi ada berapa item kemarin? 7, oke. Saya tadi sendiri kita berbeda. Ada 7 ya. Tugas dikerjakan kalau misalnya di dalam satu kelompok mengerjakan tugas gimana? Dicoret namanya. Sekarang laporan aja ya. Karena itu kalau penugasan lebih banyak berkelompok. Tidak pengen. Enggak nanti. Kalau kompak Kan di tuh. sini. Enggak apa-apa kasihan. Iya. Jadi nempel. Ada 8 kesepakatan ya. Oke, sudah orang bisa lama. Ini sampai jam berapa? Tadi udah berjam berapa ya? Iya.
Kedua, boleh makan dan minum saat pelajaran. Setuju. Ya, jika membuang sampahnya sembarangan, konsekuensinya harus membersihkan kelas. Ya, belajar tiket ya. Harus berantakan. Ketiga, ada game saat pelajaran. Boleh. Kalau ada game saat pelajaran, kemudian dia tidak lemas, letih, lesu, itu gimana? Ditegur aja ya. Kemudian jika bermain game atau scroll media sosial, handphone disita sampai jam mata pelajaran selesai. Sepakat ya? Ini kaitannya dengan tanggung jawab juga. Kemudian telat masuk kelas. Nah, ini telat masuk kelas maksudnya kedisiplin. Telat masuk kelas, harus tidak tepat waktu. Dendanya adalah beli permen satu kelas. Sepakat? Sepakat enggak? Siapa yang nggak sepakat? Tadi sepakat. Uang jadi tidak sebanyak. Dan yang keenam, boleh tidur apabila sudah selesai pelajaran. Boleh. Setelah selesai pelajaran ya. Setelah selesai pelajaran sepakat? Selesai tugas, Bu. Pelajaran mah ganti pelajaran lagi, kagak bisa tidur lagi. Ya udah. Setelah selesai mengerjakan tugas dikoreksi lagi ya awalnya ya. Jadi setuju ya kesepakatan yang tadi? Setuju. Baik, kalau sudah setuju, kesepakatan ini berlaku mulai minggu depan. Dan KM, biasa, Ibu minta kesepakatan ini ditulis di sini. Ya pada ingat. Apa di sini aja? Cari grup ya. Ya udah cari grup. Sudah boleh buat grup. Tanpa wali kelas. Oke, berarti setuju ya. Kalau sudah, baru kita ketok palu ya. Jadi ada 6 kesepakatan dalam mata pelajaran PKW. Tetap mulai minggu depan. Oke, terima kasih. Kalau melanggar, oke, makasih. Nama saya Aulia Nadia Danisa dari kelas 12 IBB. Di sini saya akan memberikan testimoni dari kesepakatan yang sudah dibuat minggu lalu. Kemarin kan ada kesepakatan tidak boleh datang telat, dan kesepakatan itu bisa menjadikan saya jadi lebih disiplin untuk datang tepat waktu saat masuk kelas. Terima kasih.